Halo Mbak Widi. Halo Mbak Ana. Ya, jadi di sini saya minta waktunya Mbak Widi untuk mewawancarai tentang Mbak Widi sendiri. Jadi boleh dong perkenalkan diri Mbak Widi terlebih dahulu. Baik, nama saya Biasti, biasa dipanggil. Mungkin di sini di Jogja tinggal ngekos atau gimana? Kalau saya kaos itu. Ini ya mahasiswa ya? Iya, mahasiswa. Mahasiswa mana? Iya, benar, mahasiswa mahasiswanya. Oke. Dalam bimbingan konseling ya Mbak? Iya. Jadi mungkin dari Mbak Widi sendiri kenapa sih memilih bimbingan konseling sebagai apa pilihan prodi? Oke, kalau pilihan biasanya ada yang secara realitas gitu ya, terus kemudian lama-lama tahu gitu maksudnya apa artinya gitu, terus kenapa gitu. Kalau awal-awal sih masih kebingungan jurusan gitu kan, terus habis itu mencoba-coba nih nyari-nyari informasi di internet gitu. Kayaknya kalau tentang psikologi gitu, tentang berhubungan dengan diri individu tuh kayaknya masih sedikit gitu kan, menarik gitu. Terus setelah itu dapat saran juga dari orang tua kalau bagusnya cari yang pendidikan gitu. Nah terus nyari yang masih berkaitan sama psikologi tapi yang pendidikan. Nah nemu jadinya bimbingan konseling tadi. Terus kemudian ya habis itu pilih dengan konseling tadi. Terus habis itu nyari-nyari universitas. Saat itu kan udah tutup tuh pendaftaran negeri semuanya, terus nyari-nyari yang di swasta, nemulah di Mercubuana. Berarti kalau Mercubuana itu dari sosial media? Ya awalnya udah ada kakak yang kasih tahu kalau ada universitas ini, tapi belum saat itu tahunya adanya psikologi karena yang terkenal saat itu psikologi. Terus kemudian cari coba di dalam lagi ternyata dengan konseling. Berarti emang Mbak sendiri ada ketertarikan di dunia konseling ataupun di dunia konseling ini karena pendidikan, terus juga Mbak suka ini ya kayak meneliti seseorang gitu atau gimana? Awalnya tertarik kayaknya sih, kalau meneliti belum sampai meneliti, kayak masih tertarik aja, wah kayaknya menarik nih tentang membahas tentang diri individu gitu kan. Terus ya bisa masuk ke bimbingan konseling. Kalau sejauh ini gimana perasaannya menjadi mahasiswa bimbingan konseling? Sejauh ini bagus sih kalau selama jadi mahasiswa bimbingan konseling, ya sedikit banyaknya jadi makin tahu tentang diri sendiri gitu kan, sebelum tahu orang gitu kan. Terus perilaku orang yang terkadang menurut aku sendiri tuh kok bisa sih orang kayak gitu, ternyata itu tuh nggak secara tanpa alasan gitu, karena itu maksudnya ada gejala-gejala lain yang mengikutinya gitu. Jadi bisa ternyata dia seperti itu bukan mau dia, karena emang udah ada background lainnya gitu. Berarti kita tuh secara tidak langsung tuh belajar di prodi bimbingan konseling itu salah satunya tidak mengenali kayak tingkah laku dia tuh kenapanya itu karena alasannya ada loh gitu. Itu ya Pak. Jadi kan di dalam proses selama belajar di sini ya di Mercubuana dalam prodi bimbingan konseling sudah mengenal diri sendiri seperti itu. Mungkin sejauh apa sih cara apa sih Mbak Widi mengenal diri Mbak sendiri? Mungkin kalau diukur mungkin masih sebagian gitu ya, saya mengenalnya ya dikit-dikit udah mengenal gitu. Kalau awalnya dulu mungkin ada beberapa yang nggak saya sadari juga. Kalau dulu itu saya nggak tahu apa yang kelemahan saya gitu, maksudnya apa yang sesuai dengan saya dan apa yang nggak sesuai sama saya, terus apa yang nggak saya sukai dan yang saya suka itu kayak belum tahu gitu loh ya. Semuanya kayak ya berjalan aja gitu.
kalau sekarang udah tahu dikit-dikit misalnya kapasitas kita sampai mana dan kita harus milih mana yang benar-benar sesuai sama kita dan sesuai sama kayak passion kita atau yang kemampuan kita gitu. Dalam proses pengenalan diri sendiri itu mungkin Mbak sendiri pernah merasakan kepahitan atau kesenangan gitu Mbak selama pengenalan proses ini? Ya kalau selama setiap pengenalannya ada gitu, ada kayak masa pahitnya, terus kemudian ada titik balik. Nah di situ ternyata ini tuh nggak sesuai sama aku, makanya terasa berat, terasa pahit gitu kan. Terus setiap ya itu tadi mengenal diri saya itu karena adanya titik balik dari sebuah peristiwa yang kayak pahit atau nggak menyenangkan itu tadi yang bisa menyadarkan saya oh ternyata ini tuh memang nggak sesuai sama saya atau memang ini belum benar saya kuasai dan harus saya kayak asah lebih dalam lagi. Mungkin kalau pernah kalau boleh diceritakan, kalau boleh berbagi juga pengalaman apa sih yang paling diingat dan yang mungkin itu paling pahit Mbak rasakan, dan gimana sih cara untuk mengatasi kejadian tersebut? Yang paling saya sadari itu kan saya termasuknya suka ikut kayak gabung-gabung organisasi, terus gabung-gabung ikut itu karena itu sebenarnya salah satu bentuk saya menantang diri buat seberapa jauh keberanian saya, terus seberapa jauh saya kenal dengan diri saya gitu kan. Terus selama perjalanan gabung-gabung ikut organisasi kan gitu, yang saya sadari itu saya tidak bisa jadi pemimpin. Jiwa leadership saya tuh kayak kurang gitu, nggak punya jiwa leadershipnya yang untuk memimpin orang banyak gitu kan. Itu saat itu saya ikut selama kayaknya 1 tahun atau 1 periode. Nah itu saya menjadi kayak kepala divisi di situ. Terus dari situ saya menjalankan program-program gitu kan, terus saya membawahi beberapa anggota. Nah selama 1 periode itu program tetap bekerja, namun kayak untuk mengkoordinirnya atau untuk memerintah tuh masih kurang di diri saya, jadi kayak kurang tegas juga. Terus pengambilan keputusannya juga masih harus mempertimbangkan dari pertimbangan orang lain gitu kan. Jadinya untuk misalnya saya butuhnya hari ini harus diputuskan, namun karena menunggu orang lain jadi belum bisa diputuskan sekarang gitu. Terus kemudian ada kritik atau saran-saran dari teman-teman yang lain, ternyata di situ itu memang rasanya dikritik itu kan ya bagus, tapi kan pasti ada rasa ya nggak enak gitu ya, rasa di rasanya tuh kayak ya ada yang nggak enak, ganjel gitu kan. Nah di situ terus kemudian ada titik balik, terus habis itu saya mulai sadar kayaknya emang aku nggak bisa nih kalau jadi leader gitu kan, jiwa leadership itu kurang. Terus habis itu kalau aku juga nggak terlalu suka memerintah orang gitu kan, jadi ya pengen dirinya bebas jalan sendiri gitu, nggak harus ada orang yang aku urusin dan aku nggak harus di bawah orang juga gitu. Nah itu terus habis itu dapat ada kritikan, evaluasi gitu. Terus ternyata memang benar, awalnya dulu masih ragu, ini kayaknya aku nggak cocok jadi leader. Terus habis itu setelah dievaluasi baru ternyata teman-teman lain juga memandang kalau aku nggak cocok, jadi kurang jiwa leadershipnya kurang dapet gitu. Nah itu yang ya seingat ya yang paling kena gitu, yang benar-benar aku sadari gitu kan. Jadi
setelah kejadian tersebut mungkin Mbak Widi sendiri apa ya, perasaannya mungkin ada rasa tadi Mbak Widi sendiri kayak udah nggak cocok kayak gitu. Berarti di situ apakah Mbak Widi menyerah dengan keadaan tersebut atau ingin mencoba lagi atau gimana? Kalau untuk menyerah enggak, mungkin enggak ya. Kalau menyerah maksudnya itu nanti aku tetap jadi leader. Bisa leader tuh enggak untuk orang banyak gitu, hanya untuk diriku sendiri gitu kan. Patokannya saat itu ya yang penting program kerjanya berjalan walaupun jiwa leaderku nggak ada gitu kan, kayak kurang bisa memimpin anggota-anggota. Yang penting program kerja saat itu berjalan, nah itu patokan aku saat itu gitu kan. Terus kemudian kalau untuk saat ini sendiri sih, karena udah tahu memang nggak punya jiwa leadership, jadi setidaknya kalau untuk keputusan aku bisa memutuskan untuk diriku sendiri gitu. Terus untuk memimpin diriku sendiri sih kayak gitu. Berarti setelah kejadian itu kayak ini harus pimpin dari kita, mulai dari diri kita sendiri dulu gitu ya. Tadi kan untuk masa pahit yang selama ini Mbak jalanin ya, proses untuk mengenal diri sendiri. Dan kalau ada nggak sih rasa di mana yang paling menyenangkan sendiri itu timbul dalam proses mengenal diri sendiri? Yang paling menyenangkan itu aku jadi tahu kalau kapasitas diri aku gitu kan. Jadi tahu gitu kalau misalnya di depannya nanti ada tanggung jawab harus memimpin, aku bisa mengatakan tidak gitu karena alasan-alasan yang udah aku ketahui dari sebelumnya gitu kan. Terus kemudian dari situ lebih ya merasa kalau diri kita tuh ada batasnya gitu loh, ada garis-garis yang memang nggak bisa dilewati gitu kan. Memang batasnya segitu ya, kapasitas kita hanya segitu gitu. Mungkin mengembangkan tapi nggak bisa sejauh, nggak bisa luas gitu, cuma ya di dekat-dekat itu aja gitu sih. Kalau yang paling menyenangkan sih jadi kayak lebih bisa fokus ke diri sendiri sih, karena lebih aware, terus bisa fokus ke apa-apa yang bisa dikembangkan gitu kan, selain salah satunya leadership tadi. Kalau tentang ngomongin leadership, balik lagi ya kayak tadi. Kalau dari Mbak sendiri tuh pandangan tentang pemimpin itu kayak gimana sih? Mungkin kayak pemimpin itu harus kayak gini, ada tuntutan sendiri nggak sih bagi Mbak? Kalau pemimpin menurut aku yang pertama itu dia bisa kayak mengintervensi gitu loh, kata-kata kayak argumen atau pendapatnya dia itu bisa mengintervensi atau mengajak orang-orang gitu. Nah itu salah satu indikator menurutku ya. Terus yang kedua, dia cepat memutuskan, namun enggak berat satu pihak gitu. Nah itu menurutku pemimpin. Terus kemudian dia bisa membawa sebuah, misalnya organisasi gitu ya, bisa membawa sebuah organisasi itu punya jalannya gitu, ada sistem yang dia buat untuk menjalankan organisasi itu biar sampai ke tujuannya gitu. Terus dia juga konsisten untuk ya, mungkin ada yang dikorbankan gitu ya, dia memprioritaskan organisasi itu sebagai seorang pemimpin gitu. Jadi mungkin kalau itu yang disebutkan dari Mbak Widi sendiri, yang tadi disebutkan mungkin ada berapa yang ada dalam diri Mbak sendiri? Menurut saya mungkin enggak ada ya. Mungkin ada tapi enggak sedominan itu gitu. Jadi ya mungkin ada dikit-dikit yang untuk diri saya gitu. Mungkin lingkupnya masih dalam diri sendiri ya, masih dalam diri sendiri, bukan orang lain. Menarik sekali ya yang dapat saya ambil dari Mbak Widi selama proses pembelajaran di BK
ini percobaan ini dan sudah berapa tahun ya Kak kuliah? Sekarang semester 5, kalau semester 5 tuh 2 tahun. 2 tahun ya? 2 tahun setengah? Ya, 2 tahun setengah. 2 tahun setengah ya. Alhamdulillah Mbak Widi sendiri sudah merasakan gimana naik turunnya proses pengenalan diri Mbak Widi sendiri. Ternyata gimana Mbak? Pahitkah atau gimana? Dalam Gimana ya, kalau didefinisikan kan, kalau didefinisikan mungkin rasanya macam-macam gitu. nano gitu. Nano-nano. Ya itu dia, saya juga mungkin bisa belajar dari Mbak Widi sendiri gimana tadi pengalamannya yang cukup menginspirasi dan juga bisa diambil kesimpulan dan pembelajaran. Mungkin itu saja. Terima kasih banyak Mbak Widi sudah meluangkan waktunya. Semoga kedepannya Mbak Widi lebih bisa juga mengendalikan diri sendiri, mengenal diri sendiri dan juga bisa belajar terus untuk memimpin diri sendiri maupun untuk orang lain. Seperti itu ya Mbak Widi.